kakek-kakek ini pakai sarung, dan sarungnya itu ditutupkan di kepala. Dia sambil seperti ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Fajar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Fajar. Fajar ini tinggal di Solo dan dia kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Surakarta. Fajar ini dari SMA senang sekali naik gunung, jadi dia punya komunitas pecinta alam, sering kali naik gunung di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Nah, pada saat kuliah, kegiatan naik gunung ini semakin sering dilakukan oleh Fajar bersama teman-temannya itu. Nah, sampai pada satu ketika, waktu itu Fajar menjelang skripsi. Jadi waktu itu Fajar ini sedang penulisan skripsi. Di akhir-akhir kuliah itu ternyata ibunya meninggal. Nah, dari situlah Fajar ini merasa kalau benar-benar hidupnya ini benar-benar hancur, dan dia benar-benar menjadi seorang yang menyendiri. Kemana-mana selalu sendiri, dan ketika ada temannya yang hubungin, dia ini selalu seperti menarik diri lah dari kumpulan. Jadi sejak ibunya meninggal itu, Fajar itu selalu sedih, selalu ingat dengan kebaikan-kebaikan ibunya. Karena Fajar ini anak terakhir, atau kalau di bahasa Jawa itu anak ragil. Dia 4 bersaudara dan kakak-kakaknya sudah menikah semua, kecuali si Fajar ini masih belum menikah. Dan dia itu merasa kedekatan dengan ibunya itu dirasakan benar-benar sangat dekat sekali. Bahkan pada saat kuliah itu, Fajar itu masih sering disuapin oleh ibunya. Jadi ketika makan, ibunya itu selalu pengen bermanja-manja, Fajar itu selalu disuapin. Dan ibunya selalu memanggil Fajar ini dengan panggilan Le, atau anak laki-laki. Meskipun usia Fajar pada waktu itu sudah dewasa, tapi ibunya ini selalu memperlakukan Fajar ini seperti anak kecil. Itulah yang dirasakan Fajar itu, seolah-olah benar kehilangan ibunya ketika waktu itu. Nah, setelah 40 hari kepergian ibunya itu, Fajar ini mulai naik gunung lagi. Tapi pada saat itu Fajar ini mulai naik gunung dengan sendiri, dan nggak ada teman yang menemani. Nggak tahu kenapa, waktu itu Fajar itu cuman pengen sendiri, kemana-mana selalu pengen sendiri. Nah, ketika pertama kali naik gunung sendirian, Fajar ini memutuskan naik gunung di daerah Jawa Timur. Gunungnya Gunung Penanggungan. Pada saat itu ketika naik gunung di Penanggungan itu, Fajar kenal banyak orang. Tapi sekali lagi Fajar ini tidak mau terlalu dekat dengan orang. Jadi ketika sampai di pos perkemahan itu atau mendirikan tenda, dia selalu mengasingkan diri, menjauh dari kerumunan. Nah, 2 minggu kemudian Fajar naik gunung lagi di daerah Argopuro. Dia juga melakukan pendakian secara sendirian atau solo hiking. Dan ketika teman-temannya tanya, kenapa kamu kok sekarang naik gunung sendirian, Jar? Fajar selalu menjawab, nggak apa-apa, aku lagi pengen sendiri.
Jadi aku benar-benar masih ngerasa kehilangan ibuku. Jadi terlihat sekali kalau Fajar ini benar-benar masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ibunya ini sudah meninggal. Dan ketika teman-temannya tanya, emangnya kamu ketika naik gunung sendiri itu nggak mengalami hal-hal yang ganjil atau yang aneh gitu? Fajar bilang kalau nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah, dan aku nggak minta. Nah, sekedar info bahwa sebelum ibunya Fajar ini meninggal, Fajar ini orangnya sangat rajin sekali sholat. Dia selalu menjaga sholat 5 waktu. Tapi ketika ibunya meninggal, Fajar ini mulai agak ogah-ogahan untuk sholat 5 waktu. Jadi sering kali sholatnya ini bolong-bolong. Jadi ada kemungkinan, Fajar menceritakan ada kemungkinan waktu itu dia mengalami seperti ketidakpercayaan dengan agamanya sendiri. Jadi seolah-olah dia tidak terima dengan takdir yang dibuat oleh Tuhannya. Saat itulah Fajar ini mulai sholat ini bolong-bolong. Dia semakin tidak lagi sering mendatangi pengajian-pengajian di masjid-masjid. Jadi waktunya dihabiskan untuk naik gunung secara sendirian. Jadi total selama hampir 3 bulan lebih, Fajar ini sudah mendaki 5 gunung yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, di bulan ke-6 setelah kepergian ibunya, Fajar ini memutuskan untuk naik ke Gunung Merbabu. Dia memilih jalur lewat jalur Wekas. Nah, Gunung Merbabu sendiri ketinggiannya 3.142 meter di atas permukaan laut. Jadi waktu itu pagi hari dari Solo dia berangkat menuju ke Wekas di jalur pendakian itu. Ketika sampai di pos pendakian dia izin seperti biasa. Dia menulis imaksi dan segala macam. Barulah dia naik. Sekitar jam 9 pagi Fajar ini naik. Dia naik seorang diri dan gak ada satu pendaki pun waktu itu. Dan ketika di pos 1 barulah Fajar ini ketemu dengan rombongan pendaki yang waktu itu akan turun. Nah, rencananya Fajar ini akan naik via Wekas dan turun via Selo. Jadi kalau di Gunung Merbabu itu kita tahu banyak sekali jalur pendakian dan kita bisa lintas gunung, bisa langsung turun ke Selo, dan ketika sampai Selo itu sudah bisa melihat Gunung Merapi di situ. Biasanya para pendaki langsung naik ke Gunung Merapi. Jadi rencana Fajar waktu itu seperti itu. Dan ketika sampai di pos 1, Fajar ini sempat ngobrol sebentar dengan para pendaki itu. Mereka bilang dari Kebumen. Dan setelah itu, setelah berkenalan sebentar, pendaki-pendaki ini pun turun. Fajar melanjutkan naik. Ketika di perjalanan itu, Fajar ini seorang diri. Jadi ketika memasuki hutan, meskipun siang hari, tapi suasana ini sudah mulai gelap karena tertutup kabut dan agak sedikit mendung. Nah, pada saat itulah Fajar ini seperti mendengar ada sekumpulan orang yang jalan di belakang. Tapi ketika Fajar ini noleh ke belakang, ternyata nggak ada siapapun. Dan suara itu semakin jelas, seolah-olah hanya berjarak beberapa meter dari diri Fajar. Jadi ketika Fajar jalan belok ke arah tikungan, sekali lagi Fajar ini mendengar ada sekumpulan orang yang jalan seperti satu orang keluarga. Jadi ada suara anak kecil yang berlarian, dan waktu itu samar-samar terdengar bapaknya itu seolah-olah melarang, ayo jangan lari-lari, ayo balik. Nah, pas Fajar ini noleh ternyata nggak ada siapapun, tapi suara ini benar-benar samar-samar. Sampai pada waktu itu Fajar memutuskan untuk berhenti dan menunggu rombongan ini lewat. Ternyata ketika ditunggu lama, sampai hampir setengah jam, rombongan ini belum juga lewat. Kalau dipikir secara logika, seharusnya 5 menit atau kurang dari itu, rombongan ini pasti sudah kelihatan. Nah, ketika ditunggu Fajar dan rombongan ini nggak juga terlihat, Fajar melanjutkan perjalanan. Sampailah dia di pos 2, dan di situ ternyata banyak sekali pendaki-pendaki yang sudah camp di situ, karena di situ juga ada sumber air. Fajar memutuskan berhenti di sana sebentar, dia makan siang, dia ngeluarin kompor, dan bikin minuman, dan ngobrol dengan pendaki-pendaki yang lain yang ada di sana. Hampir 2 jam di situ, sampai kemudian sekitar jam 2 atau setengah 3 siang, Fajar melanjutkan perjalanan. Nah, waktu itu nggak ada pendaki yang melanjutkan perjalanan, tapi para pendaki ini umumnya memutuskan untuk camping di pos 2 itu. Ketika Fajar melanjutkan jalan itu, kabut ini sudah mulai turun, benar-benar gelap dan pekat. Nah, awalnya Fajar itu pernah mendaki ke Gunung Merbabu via Wekas ini bersama teman-temannya 3 tahun yang lalu.
Jadi dari situlah Fajar itu sangat paham sekali jalur-jalurnya lewat mana, meskipun dia jalan sendirian. Tapi pada saat itu mungkin karena kabut yang terlalu tebal, jadi Fajar itu sempat agak bingung dari jalur pos 2 menuju ke pos 3 itu. Nah, Fajar pun lanjut jalan. Sambil jalan dia ini sambil menunggu pendaki yang lain lewat. Tapi ternyata nggak ada satupun pendaki yang lewat. Nah, ketika nggak lama jalan, akhirnya ada pendaki yang turun. Sekitar 3 orang pendaki turun, cowok semua. Fajar sempat tanya, "Mas, pos 3 masih jauh." "Oh, sudah dekat, Mas. Jalan aja terus, ngikutin jalur." "Oh iya, makasih, Mas." Lah, rombongan 3 orang pendaki ini pun turun, Fajar lanjutkan perjalanan. Sampai nggak terasa, waktu itu sekitar jam 4 sore dan kabut ini semakin gelap. Dan hari waktu itu sudah semakin gelap, Fajar ini sampai di satu hutan yang waktu itu Fajar ini merasa, ini aku nggak pernah lewat sini. Sebelumnya nggak pernah lewat sini. Dulu sama teman-teman nggak pernah melalui jalur ini. Nah, di situ Fajar ini dalam hati kecilnya sudah berpikir, jangan-jangan aku nyasar. Nah, tipikal Fajar ini sebenarnya orangnya bukan orang yang penakut, tapi dia menghadapi sesuatu itu lebih cenderung tenang. Jadi ketika ada di hutan yang menurut Fajar itu nggak pernah dilalui, Fajar itu diam sejenak. Jadi dia duduk sambil bersandarkan trekking pole-nya, di situ dia noleh kanan kiri sambil coba menenangkan diri. Dilihat lagi jalurnya yang secara jelas karena masih tertutup kabut, dan ada jalur yang menuju ke atas, jalurnya kecil. Disitulah Fajar memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lewat jalur itu. Dia jalan lagi, jalan pelan. Semakin dia ini memasuki hutan yang semakin rindang. Nah, dari situlah Fajar ini dalam hati kecilnya dia bilang, oke, aku nyasar ini. Jadi dia yakin waktu itu dia nyasar. Tapi sekali lagi, Fajar ini tetap tenang. Dia tetap tenang, dia coba meraba-raba lagi jalurnya, dan dia jalan lagi secara pelan. Gak lama kemudian dia sampai di sebuah lembah. Nah, dari situlah Fajar ini semakin yakin, ini aku nyasar. Nah, karena waktu itu sudah jam 5 sore dan hari sudah mulai gelap, Fajar memutuskan untuk ya sudah ngecamp di sini. Dia pun mendirikan tenda di situ, dan dilihat di sebelah ini memang sudah tebing dan bawah ini sudah jurang. Jadi masih kelihatan ada ketika malam sudah menjelang itu kelihatan lampu-lampu kota di situ. Nah, jadi Fajar coba tenang dan rencananya keesokan harinya ketika matahari sudah terbit, dia akan melanjutkan perjalanan lagi nyari jalur yang lebih jelas. Jadi dia memutuskan camping di situ. Dia sadar kalau dia nyasar hari itu. Ketika mendirikan tenda, hari sudah mulai gelap. Nah, Fajar itu bikin satu mie instan. Di situ dia makan mie instan, dan gak lama kemudian sekitar jam 7 malam, Fajar memutuskan untuk tidur. Dia masuk di tenda dan masuk ke sleeping bag, ditutuplah itu. Dia tidur di situ. Nah, sekitar entah jam berapa, karena pada saat itu benar-benar suasana malam ini sepi sekali. Nggak ada suara pendaki yang lewat, atau nggak ada suara serangga, jadi benar-benar senyap. Dia itu ngerasa kalau ada yang manggil dari luar. Jadi suara ini seperti suara bapak-bapak. "Le, wis turu, le." Nah, pada saat Fajar mendengar itu, entah kenapa Fajar itu tiba-tiba menjawab panggilan dari orang ini. "Oh, dereng, Pak." Gitu. Tapi waktu itu Fajar ini nggak tahu ini mimpi atau benar-benar nyata. Tapi yang jelas suara bapak ini benar-benar jelas. Dan orang ini tanya lagi, "Wis turu urung, le?" "Dereng, Pak." Fajar pun buka tenda, dan ternyata dilihat situ ada bapak-bapak yang lebih bisa dikatakan ini kakek-kakek. Kakek-kakek ini pakai sarung, dan sarungnya itu ditutupkan di kepala. Dia sambil seperti ini, dan di depan itu ada api unggun. Nah, waktu itu begitu Fajar buka, loh, kok sudah ada bapak-bapak ini dan ada api unggun di depannya. Nah, karena waktu itu Fajar ini tetap berpikiran positif. "Nggih, Pak, wonten apa, Pak?" Kene le, lungguh kene le, jajari bapak le." Nah, waktu Fajar pun mendekati bapak-bapak itu, dia duduk di sebelahnya. Bapak-bapak ini dengan tenang ngobrol santai. "Le, nek munggah gunung kowe ojo munggah dhewe, ojo munggah ijen, rapi." Nah, waktu itu Fajar cuman diam. "Oh, nggih, Pak. Iya, nek munggah gunung ijen ra ono sing diajak ngomong, ra ono sing dijaluki pertimbangan.
kowe nek nyasar ra iso ngobrol ambek kancamu, wis aja maneh-maneh munggah Gunung Ijen yo le. Nah, waktu itu Fajar ini cuman diem. Jadi seolah-olah Fajar ini terhipnotis dengan kata-kata bapak ini. Seolah-olah Fajar ini sudah benar-benar mengenal dekat dengan sosok bapak-bapak ini. Jadi bapak-bapak ini masih pakai sarung seperti ini dan ngobrol tidak menghadap ke arah Fajar, tapi bapak-bapak ini menghadap ke arah depan. Jadi sambil ngobrol tapi nggak menghadapkan wajahnya ke Fajar. Terus sosok bapak ini terus ngobrol seperti itu dan kalimatnya ini selalu singkat. Waktu itu ada sebuah pembicaraan yang benar-benar membuat Fajar ini benar-benar sedih dan Fajar waktu itu nggak bisa lagi menahan tangisnya. Waktu itu bapak-bapak ini bilang, "Le, wong urip kowe pasti mati, Le. Wis ikhlas no, ibumu wis ra ono. Kowe ra usah sedih. Kabeh wong pasti mati." Nah, saat itulah Fajar ini tiba-tiba nggak bisa menahan air matanya karena yang dipikir pertama, ini sosok ini siapa? Kok bisa tahu bahwa aku ini lagi sedih, aku lagi memikirkan ibuku dan aku benar-benar nggak bisa lepas dari ibuku, sosok ibuku. Kenapa kok bapak-bapak ini tiba-tiba tahu tentang ini semua? Dari situlah Fajar ini nangis sedih dan bapak-bapak ini megang pundak Fajar, terus dia membisikkan sesuatu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabeh awak dhewe iki gue pangeran. Balikin nang pangeran maneh le. Wis ra usah sedih. Ibumu wis tenang ning kono. Tugasmu kowe men ndongakno ibumu supaya tenang nang kono. Ya le yo. Dan Fajar waktu itu benar-benar nggak bisa menahan sedihnya. Dia nangis sekencang-kencangnya di situ, seolah-olah ini adalah sosok yang dikenal lama oleh Fajar. Jadi bapak ini terus berkata seperti itu sambil ngelus pundaknya Fajar. Dan waktu itu Fajar benar-benar nangis. Dan gak lama kemudian bapak ini membisikkan sesuatu. Dia dekatkan kepalanya ke telinga Fajar. Dan sekali lagi bapak ini bilang, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sesungguhnya yang bernyawa pasti akan mati, Le. Mati. Awak dhewe kabeh iki pasti mati. Kowe ora usah sedih, ibumu mati. Kowe ora usah sedih, ibumu wis ra ono. Wis kabeh iki pasti mati, iku kersane pangeran, kersane Gusti Allah. Dari situ Fajar ini terus nangis sedih. Dia ini benar-benar berpikir, ini aku ini ada di mana dan kenapa kok bapak ini tiba-tiba membisikkan sesuatu seperti itu. Dan gak lama kemudian setelah Fajar ini gak bisa menahan tangisnya, sosok bapak ini pun beranjak dari duduknya dan tiba-tiba menghilang. Dari situ Fajar ini terus nangis dan Fajar ini duduk. Dan ketika Fajar ini duduk, ternyata Fajar ini ada di dalam tenda. Nah, waktu itulah Fajar ini ngerasa, ini aku tadi ngalamin mimpi atau apa, tapi benar-benar nyata. Dibuka tenda lagi dan di depan ini nggak ada api unggun dan nggak ada sosok bapak-bapak itu. Tapi pohon yang ada di depan tenda Fajar itu masih ada di situ, di mana tadinya bapak-bapak ini duduk persis di atas batang pohon itu. Jadi suasana benar-benar senyap dan Fajar kembali nutup tenda. Dia masih meneteskan air mata di situ. Dia ingat lagi tentang ibunya dan selalu ingat dengan kata-kata dari bapak itu tadi. Ini sosok ini siapa, tapi apapun itu yang jelas Fajar ini kembali mengingat tentang ibunya. Dia ingat ketika diantar ke sekolah naik becak waktu SD. Dia ingat ketika ibunya menyuapi Fajar pada saat makan, meskipun pada saat itu Fajar sudah kuliah. Jadi Fajar itu kembali lagi sedih. Di tengah keheningan malam itu dia bersedih sendirian. Dan sekitar subuh hari, waktu itu Fajar ini kebangun lagi dan dia melihat matahari ini sudah mulai terbit di situ. Dia pun memutuskan untuk masak. Rencananya hari itu dia akan turun. Dia nggak bisa lagi melanjutkan pendakian waktu itu. Dan pada saat masak, nggak lama kemudian ada suara langkah kaki. Ternyata begitu Fajar noleh, ini ada rombongan pendaki. Ada sekitar 4 orang pendaki, 3 orang cowok, 1 orang cewek. Dia jalan, "Permisi mas." Nah Fajar waktu itu bilang, "Oh ya monggo." "Nggak muncak mas?" 4 orang ini tanya. "Oh iya mas, habis ini mas." "Loh, sampai ini rombongan dari mana?" Fajar sempat tanya gitu. "Oh, dari Swanting mas." Nah disitulah Fajar ini berhenti sebentar, loh. Ini rombongan dari Swanting, jalur yang berbeda. Ketika pertama kali Fajar naik itu lewat Wekas, tapi rombongan
4 orang pendaki ini bilang kalau mereka dari Suwanting di jalur yang berbeda. Loh, ini memangnya saya ini ada di mana, Mas? Loh, Masnya naik dari mana? Saya dari Wekas. Loh, ini kami dari Suwanting, Mas. Masnya nggak keliru, mungkin Masnya naik dari jalur Suwanting. Enggak, Mas, saya naik dari Wekas. Saya benar-benar dari pos 1 itu Wekas, pos 2 Wekas, dan saya sampai di sini. Loh, kok bisa gitu ya, Mas? 4 orang pendaki ini masih bingung. Lah terus ini kalau mau ke puncak lewat mana? Ya ikutin kami aja, Mas. Kami lewat sini nanti. Dari situlah Fajar ini langsung segera mengemasi barang-barangnya dan langsung gabung ke rombongan pendaki ini. Sepanjang perjalanan mereka pun ngobrol, saling ngobrol, dan 4 orang rombongan pendaki ini asalnya dari Surabaya. Mereka jalan pelan. Mereka jalan dan Fajar waktu itu belum menceritakan apapun ke 4 rombongan pendaki ini. Dia masih diam, masih mengingat-ingat kejadian malam itu. Ketika sampai di puncak, dilihat Fajar itu banyak sekali pendaki yang ada di situ. Dan sekali lagi Fajar itu langsung teringat dengan almarhumah ibunya. Dan teringat lagi dengan kata-kata yang diungkapkan oleh sosok bapak-bapak yang ada di depan tendanya malam itu. Dia kembali teringat dan gak lama kemudian Fajar ini berhenti sejenak. Dia bilang, dalam hatinya dia bilang, memang sudah saatnya harus ikhlas. Jadi apapun itu, ini sudah ketentuan Tuhan. Ibuku meninggal, ini juga ketentuan Tuhan. Aku harus ikhlas. Dari situlah ketika selesai dari puncak, Fajar pun turun melewati jalur Selo. Ketika Fajar turun, ada satu tempat di mana di tempat itu benar-benar sejuk sekali. Fajar di situ berhenti sejenak. Dia merenungi kembali. Malam itu yang ditemui ini siapa? Seolah-olah Fajar ini baru pertama kali mendengar ayat-ayat itu. Padahal sebelum-sebelumnya dia sudah tahu tentang ayat-ayat ini. Tapi kenapa dia diingatkan kembali oleh sosok bapak-bapak ini? Itulah yang membuat Fajar ini semakin berpikir. Dan ketika sampai di pos perizinan di bawah, Fajar pun memutuskan untuk pulang. Ketika sampai di Solo, Fajar nggak langsung menuju ke rumahnya, tapi dia langsung menuju ke makam ibunya. Disitulah Fajar sekali lagi memegang batu nisan ibunya dan dia nangis. Dia di situ berkata kalau, Bu, Fajar nyun ngapura, Bu. Fajar minta maaf kalau Fajar ini selama ini ada salah sama ibu. Nggak pernah bisa menyenangkan hati ibu. Insya Allah habis ini Fajar akan selesaikan kuliahnya Fajar yang selama ini terbengkalai. Setelah itu pun Fajar ini kembali pulang. Dan beberapa hari kemudian Fajar menuju ke kampus, diuruslah semua. Kegiatan-kegiatan kuliah yang belum diselesaikan, apalagi waktu itu skripsi sempat terbengkalai selama 6 bulan, diselesaikan waktu itu karena teringat dengan ibunya. Jadi ibunya selalu bilang, ayo Le, ulang cepet lulus kuliah, ibu pengen foto karo awakmu pakai toga dipajang di ruang tamu. Disitulah Fajar ini kembali ingat dan kembali menangis. Dan ketika sampai Fajar ini di wisuda, alhasil wisuda Fajar itu dalam fotonya tidak ada sosok ibunya di situ. Itulah lagi yang membuat Fajar ini kembali bersedih. Dan kejadian di Merbabu itu benar-benar merubah hidupnya Fajar. Dari situ Fajar ini kembali lagi menghubungi teman-temannya. Dia kembali beraktivitas seperti biasa dan nggak lagi naik gunung secara sendirian. Nah, cerita ini dibagikan oleh Fajar untuk Kembara Sunyi. Dan ketika kami pertama kali membaca email dari Fajar, itu benar-benar membuat kami sedih karena cerita ini mengingatkan kami dengan sosok seorang ibu. Mungkin bagi sebagian teman-teman yang sudah kehilangan sosok ibunya akan merasakan hal yang sama seperti yang dialami Fajar. Benar-benar dunia mungkin gelap ketika kehilangan seorang ibu. Tapi bagi kita yang masih ada ibu, ingatlah, senangkanlah hatinya. Bahagiakan ibu kita. Dan ingat kata Rasulullah, siapa yang harus kita hormati lebih dulu? Rasulullah berkata, ibumu. Yang kedua siapa ya Rasulullah? Ibumu. Yang ketiga siapa ya Rasulullah? Ibumu. Rasulullah menyebutkan 3 kali ibu. Artinya benar-benar kita harus menghormati ibu. Sebelum ibu meninggalkan kita, bahagiakanlah dia. Bahagiakanlah dia, utamakanlah ibu kita seperti beliau mengutamakan kita di waktu kecil. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.